Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi bersama saya Langga Kusuma. Hari ini seharusnya kita mengadakan seminar dengan mungkin beberapa peserta. Namun ternyata mungkin dikarenakan cuaca juga, akhirnya hanya ada saya dan juga kakak saya Ancep. Jadi kita nikmati aja momen di sini, teman-teman. Hari ini kita akan belajar langsung aja ya, karena di awal itu sesuai dengan istilah nama flyer ya, poster, kita itu membahas tentang mendidik anak sesuai dengan kemampuan anak. Agak canggung loh sebenarnya, karena saya desainnya ini untuk banyak teman-teman gitu ya, biar kita sama-sama tektok gitu. Cuman ternyata belum bisa hadir, akhirnya kita langsung aja bagi kepada teman-teman semua yang ada di rumah. Oke teman-teman, mohon maaf. Oke. Ketika kita membahas tentang anak itu lahir dan juga berkembang, tumbuh dan berkembang, itu berdasarkan, saya udah kehilangan momen loh. Karena kita lanjutkan, mohon maaf teman-teman. Teman-teman, kita lanjutkan. Semoga terlihat di kamera ya, karena kita nggak ada kameramen, kita langsung aja nembak dari sana. Ketika anak lahir, ada sesuatu yang dia bawa. Ketika anak lahir, dia akan membawa sesuatu yang sepaket dengan dia. Yang pertama itu yang disebut dengan pada perkembangannya, anak itu dibagi menjadi sesuatu hal yang luar biasa itu karena pertama nature atau alam. Yang kedua itu yang disebut dengan nurture atau nature. Nature dan nurture. Kalau nature itu lebih kepada materi, kalau nurture itu lebih kepada lingkungan, stimulus, segala sesuatu yang mempengaruhi bagaimana anak itu tumbuh dan berkembang. Kalau kita bicara nature, kita akan menemukan bahwa ketika anak itu lahir, dia akan membawa yang namanya materi. Materi itu apa? Materi itu dari mulai anggota tubuh, badan, kepala, dan lain yang bersifat memang itu benda, materi. Kemudian juga dia membawa, sebagian pendapat yang saya ketahui, dia juga membawa energi. Energi itu apa? Energi itu segala sesuatu yang menyertai sistem pencernaan manusia, atau lebih dikenal kalau dalam bahasa dulu itu mungkin bahasanya itu adalah titipan, terus mungkin dari leluhurnya dan lain-lain. Kemudian Ustaz kaluhura setelah materi, energi, kemudian ada yang disebut dengan jodoh, pati, bagja, cilaka. Artinya ketika anak itu lahir, dia membawa semua ini. Kalau dalam bahasa Sunda, jodoh, pati, bagja, cilaka. Atau dalam bahasa kitanya itu apa ya? Welcome. Mana tuh? Hujannya. Kepegat hujan, Jadi akhirnya Langga sama teman-teman yang di rumah aja. Jadi ketika anak lahir itu seperti itu. Kemudian juga selain materi, energi, dan juga jodoh, pati, bagja, cilaka itu, teman-teman anak itu lahir juga membawa yang disebut dengan gift atau anugerah. Yang disebut dengan anugerah ini lebih kepada model pembelajaran, bagaimana dia belajar, atau dalam bahasa kerennya itu adalah pola kepribadian, kemudian juga bakat,
dan lain-lain. Itu yang disebut dengan nature. Jadi kalau kita ngebahas tentang nature, itu hal-hal yang memang paket ketika anak itu lahir. Oke, alhamdulillah hari ini kita kedatangan kakak saya, Ustadz Tito, cuman nggak di-shoot ya, karena nggak ada yang nge-shootnya. Jadi kita langsung aja ke depan, nanti kita sambil diskusi dengan beliau. Kemudian setelah ada nature, kita masuk dengan yang namanya nurture. Tulisnya nurture. Nurture itu apa? Stimulus, atau bagaimana lingkungan itu ada, atau bagaimana lingkungan itu mempengaruhi bagaimana anak itu tumbuh dan berkembang. Artinya kalau kita gunakan analogi benih dan sawah, benih padi dan sawah. Kalau benih itu nature-nya, sawah itu nurture-nya. Jadi jika nurture-nya bagus, benihnya pun yang biasanya benih biasa, kalau lingkungannya bagus, sawahnya bagus, benihnya benih biasa, maka bismillah akan ikut menjadi benih yang luar biasa. Begitupun sama dengan namanya nature. Ketika benihnya bagus, walaupun ditanam di tempat yang tidak mendukung, tapi kalau memang benihnya bagus, dia akan tetap tumbuh menjadi benih yang luar biasa. Jadi polanya sama antara nature dan nurture itu kurang lebih menurut saya pribadi itu 50%. Artinya nature mempengaruhi kepada nurture, nurture juga mempengaruhi kepada nature. Jadi dua tahapan ini, dua bagian ini saling melengkapi, saling menguatkan, saling mendukung. Itu yang maksud nature dan nurture. Tapi kita nggak ngebahas masalah nature dan nurture ya. Kita lebih fokus membahas tentang yang namanya pola belajar anak. Mana? Gagal wae kita dihana Pak. Cing Cirining. Tapi PKS Sumedang. Bukan PKS yang di luhur kan ada dua. PKS menang bukan itu. Gagal wae itu selebat cobi ka handap terus kena. Oke, kita lanjutkan. Oke, itu untuk nature dan nurture. Artinya nature itu bagaimana anak itu lahir, paket apa yang dia bawa. Kemudian kalau kita bicara nurture itu lebih kepada stimulus lingkungan yang mempengaruhi bagaimana anak itu tumbuh dan berkembang. Oke, kita langsung masuk ke dalam yang namanya judul ya, karena di awal itu judulnya itu adalah mendidik anak sesuai dengan kemampuan anak. Kalau mendidik anak sesuai dengan kemampuan anak itu adalah apa? Artinya ketika kita bicara bakat, gift tadi ya, gift atau anugerah itu sebetulnya apa? Sebetulnya ketika kita bicara gift dan anugerah, balelo lo cuman sendiri ngabamblam teh geningan. Sedih lo guys. Kita itu ada sekitar 4 orang yang hadir, cuman ternyata karena hujannya, karena cuaca juga, karena ada bencana juga ya di Pangandaran. Jadi aslinya nggak nyaman lo ngomong sendiri, menerangkan di depan kamera. Tapi oke lah, gak apa-apa, nikmati aja. Karena ini tahapan pemanasan ya, dan naiknya semoga bisa menjadi terbiasa. Gift atau anugerah. Pola anak belajar itu sangat berbeda tiap orang itu. Kalau dalam bahasa NLP ada yang disebut dengan representational system, yang nantinya masuk ke primary system ya. Kita bahas dulu itu sedikit. Representational system atau lebih dikenal dengan panca indera itu adalah bagaimana manusia menerima informasi dari luar. Kalau kita bicara primary system artinya adalah panca indera manusia mana yang sering dia gunakan untuk bisa menerima informasi. Jadi kalau misalnya orang yang suka dengan visual, maka dia akan lebih merespon ketika melihat gambar, melihat warna, melihat bentuk. Tapi kalau anaknya itu bersifat auditori, maka dia akan lebih banyak mendengar, lebih banyak mengenal musik dan lain-lain. Jika mau mengenai yang disebut dengan kinestetik, maka dia akan lebih banyak belajar dan menerima informasi berdasarkan apa yang dirasakan oleh tubuhnya, atau lebih kepada perasaannya.
Itu yang disebut dengan primary system. Artinya apa? Ingat yang di Purwakarta. Artinya apa? Artinya apa? Mohon maaf ya. Itulah yang disebut dengan primary system. Nah, ketika anak sebetulnya gift itu nggak bisa langsung kelihatan ya. Karena ketika kecil, kita nggak bisa mengukur anak itu berdasarkan saat itu. Karena semua akan berubah pada waktunya. Namun yang perlu kita tekankan adalah bagaimana mendampingi perubahan anak itu. Pada hari sekarang mungkin dia nyaman dengan musik. Contohnya apa? Dia meminta orang tuanya membeli pianika. Tapi setelah seminggu 2 minggu dia bosan. Dia meminta dibelikan lukisan. Seminggu kemudian dia bosan. Dia menyukai sepak bola. Seminggu kemudian dia bosan. Akan terus seperti itu. Karena apa? Kita nggak bisa mengukur bakat seseorang anak itu seperti apa. Cuman cirinya itu adalah, salah satunya adalah ketika dia lupa waktu untuk mengerjakan sesuatu, saking fokusnya, saking nyamannya, itu salah satu tandanya dia menyukai apa yang dia lakukan. Artinya ketika anak tersebut benar-benar bakatnya di sana, nyamannya di sana, maka potensi yang ada dalam dirinya itu terbuka sehingga dia bisa mengeksplor dan mengekspresikan dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Itu yang disebut dengan cara melihat bakat. Mungkin ya cara melihat bakat salah satunya seperti itu. Artinya lagi, mohon maaf. The next-nya apa? Harapannya apa? Ketika dia sudah dewasa, kalau endingnya adalah sebuah pekerjaan, maka diharapkan lebih fokus, lebih terarah. Dulu itu ada namanya, dibuat lebih mudah ya, karena ada namanya tes Stipin. Ya, saya sendiri pernah belajar, namun nggak begitu dalam. Plus juga mungkin ada beberapa teman juga kenapa nggak ikut pelatihan Stipin gitu. Padahal teman-teman nanti saya promokan ya, silahkan teman-teman kalau ingin tahu tentang anak ya, dari mulai Stipin itu kalau saya lihat mah finger ya, silahkan hubungi teman-teman yang ada di terdekat, Stipin terdekat. Namun yang jelas kalau saya pribadi perlu adanya juga nurture gitu. Nah maksudnya apa? Jadi tanpa didampingi oleh nurture, maka natur pun akan lemah. Tanpa diawali dengan tanpa diawali dengan bakat yang kuat, maka proses untuk bisa mendapatkannya butuh perjuangan. Artinya gini, pemimpin itu diciptakan atau dilahirkan. Dua-duanya berperan, apalagi kalau memang dilahirkan kemudian dibentuk. Itu akan jauh lebih powerful. Dia dilahirkan kurang lebih dia punya gift untuk memimpin kepemimpinan, tapi tidak dilatih dengan baik dan benar, maka nothing. Tapi ketika ada seseorang yang tanpa ada bakat pemimpin, dia dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh organisasi, dibentuk oleh akademisi, dibentuk oleh hal-hal lain, maka dia akan jadi pemimpin yang keren luar biasa. Artinya lagi, mohon maaf, nurture mempunyai peran yang sama dalam membangun tumbuh kembang anak, khususnya anak yang nantinya masuk kepada ranah dewasa. Itu istilah nama pembuka ya, karena lebih nyamannya sebetulnya teman-teman itu adalah langsung talk block ya, artinya apa yang saya keliru, apa yang menjadi kekurangan adalah yang saya sampaikan, teman-teman bisa langsung menyanggah, itu lebih keren. Karena saya itu hanya sebagai pendamping yang membuat suatu perubahan yang jelas, pengalaman yang banyak adalah kembali kepada teman-teman semua. Karena harapan saya itu bukan tentang apa yang saya sampaikan, namun lebih kepada apa yang bisa teman-teman lakukan, share kepada banyak orang. Karena the next-nya, harapan saya adalah teman-teman buka pelatihan seperti ini, dimanapun itu, agar masyarakat jauh lebih tahu, masyarakat ada referensi tambahan mengenai bagaimana mereka merubah kebiasaan seperti yang awalnya menjadi sesuatu yang baru yang berhubungan dengan bagaimana respon mereka terhadap perkembangan anak di masyarakat. Itu yang sebenarnya saya harapkan. Karena kalau teman-teman cari di YouTube atau cari di Google,
Tentang natur dan nurture itu banyak dibahas. Jadi gak perlu teman-teman melihat kepada saya untuk bertanya tentang natur dan nurture ya. Karena di Google pun itu banyak. Fungsinya seminar yang saya lakukan ini, nggak seminar atau diskusi ini adalah kita sama-sama belajar, sama-sama share. Karena justru saya ini ingin mengambil ilmu dari teman-teman semua yang hadir. Karena ilmu saya itu nggak ada loh sebetulnya. Mungkin bisa dibilang ilmu YouTube, ilmu Google, dan juga pengalaman-pengalaman saya secara real itu nggak ada. Karena kebanyakan itu pengalaman dari orang lain. Nah, ini informasinya buat teman-teman semua ya. Kalau kita bicara pengalaman teknis ya, ada 3 hal yang disebut dengan pengalaman menurut saya. Pertama itu adalah pengalaman real, artinya Anda mengalami sendiri. Yang kedua itu adalah pengalaman orang lain. Anda tidak perlu tahu bagaimana prosesnya, tapi Anda tahu bagaimana hasilnya. Yang ketiga itu adalah pengalaman imaginary, itu imajinasi. Ketiganya ini punya peran masing-masing. Namun tidak tidak seelok pengalaman real. Karena apa? Ketika bicara tentang pengalaman diri, maka akan berbeda dengan pengalaman orang lain. Dulu waktu saya jualan suatu produk, saya untung besar. Tapi nggak bisa berubah ketika Anda atau teman-teman berjualan dengan konsep yang sama, teknik yang sama, produk yang sama, akan beda hasil. Jadi sebetulnya ambiguitas antara pengalaman diri, pengalaman orang lain, dan juga pengalaman imajinasi. Karena kita nggak ada yang tahu yang real itu apa. Namun kalau kita bicara tentang apa itu ilmu pengetahuan, ya kita bisa tarik kesimpulan bahwa ternyata ilmu pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang bisa dibuktikan secara bukti nyata. Jadi mau itu pengalaman pribadi, mau itu pengalaman orang lain, mau itu pengalaman imajinasi, selama itu bisa dibuktikan, itu menjadi sebuah keilmuan. Tuh. Plus juga ini saya mau menambahkan ya teman-teman, kalau kita bicara tentang ilmu ya, keilmuan, kenapa rumah tangga itu gini, rumah tangga itu kan proses yang sangat luar biasa, akan sangat berdampak banyak, bahkan baik itu untuk anaknya, keluarganya, bahkan juga masyarakat. Jadi ketika rumah tangga yang belum bisa membawa perubahan baik, maka akan berefek juga kepada lingkungan, bahkan diri, lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan juga. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa ternyata ketika kita bicara tentang ilmu rumah tangga, ilmu sosial, itu akan selalu berubah. Apa yang saya sampaikan pada hari ini akan berubah ketika berhadapan dengan masyarakat. Apa yang saya sampaikan pada hari ini akan berubah ketika tahun 2025, tahun 2030 akan berubah, karena terus berkembang, terus menyesuaikan dengan perkembangan, terus menyesuaikan diri. Tapi kalau kita bicara ilmu eksakta, ya kurang lebih tidak akan berubah, karena memang itu ilmu real, ilmu fakta, ilmu eksak ya, bukan ilmu sosial. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian juga ini teman-teman, mengenai seminar yang saya lakukan, itu banyak yang bertanya ya, apalagi saya tentang masalah anak. Posisi saya belum menikah, belum punya anak juga. Pengalaman apa yang ingin Anda sampaikan dengan anak juga belum punya? Good question ya. Kalau kita bicara tentang yang namanya pengalaman real atau nggak nyata, plus juga profesi juga, sebetulnya dalam bidang pekerjaan saya itu ada beberapa kategori. Pertama disebut mentor. Mentor itu lebih kepada orang yang pernah melakukan. Dia mementoring. Dia benar-benar, contohnya dia seorang pedagang tahu yang luar biasa, punya banyak pabrik dan lain-lain. Ketika dia menyampaikan teori tentang tahu, maka dia disebut dengan mentor karena dia sudah melakukan. Dia sebenarnya konsultan. Karena konsultan itu lebih kepada dia tahu segalanya, tapi dia nggak ahli. Karena bukan tempat untuk praktek. Kalau konsultan itu lebih kepada apa yang dia tahu tentang sesuatu hal. Itu konsultan. Yang ketiga itu adalah instruktur. Kalau instruktur itu lebih kepada teknis, tentang bagaimana cara menghipno, bagaimana di prainduksi, induksi, deepening, sugesti, terminasi, udah. Itu teknis sekali. Kalau trainer itu kurang lebih seperti guru. Artinya apa? Dia menerima informasi dari banyak hal, dirangkum, diramu, disesuaikan dengan kebutuhan, dan disampaikan kepada masyarakat umum. Itu trainer, sama dengan guru. Artinya kita beragam keilmuan ya, tapi dalam keilmuan diracik, diramu, dan disampaikan kepada banyak orang. Kalau guru, sampaikan kepada muridnya. Itu yang disebut dengan trainer atau guru. Kemudian coach
Kalau coach itu lebih kepada pendamping, artinya dia nggak perlu tahu teknisnya, dia nggak perlu tahu, ya kalau tahu mah wajib ya, tapi nggak begitu wajib paham juga. Karena tugas coach itu adalah mendampingi, nuturkan ke hayang klien. Klien seperti apa kita ikuti, klien seperti apa kita ikuti, klien seperti apa kita ikuti. Itu coach. Itu bedanya trainer, coach, konsultan, instruktur, mentor. Gitu. Dan yang saya harapkan itu adalah teman-teman semua bisa bertanya langsung. Jadi biar lebih nyaman, lebih luar biasa. Karena ketika teman-teman bertanya, saya akan menjawab apa yang saya tahu dan juga saya akan bertanya ulang. Nah, itu disebut dengan ilmu. Saya mendengar apa yang teman-teman jawab. Karena bahasa teman-teman adalah bahasa real, bahasa pengalaman yang wajib saya terima, nikmati, praktekkan. Ketika saya mempraktikkan suatu ilmu, maka itu akan menjadi sebuah ilmu nyata dan itu bisa kita sebarkan lagi. Itulah fungsi dari seminar-seminar yang bismillah segera kita laksanakan. Namun memang pada hari ini sedihnya luar biasa. Tapi kita tidak menyalahkan siapapun ya, karena memang mungkin pertama dari segi jarak ya teman-teman, jaraknya jauh-jauh. Dan juga ada musibah juga di Tanjung Sari, khususnya di Pangeran, kemudian juga hujan. Jadi itu salah satu tantangan bagi saya pribadi. Dan nextnya mungkin kita bisa menurunkan durasi plus juga nanti kita bisa Zoom. Bismillah ada sesuatu di kondisi apapun. Begitu guys. Karena kalau teman-teman simak dari awal pasti lelah juga ya. Karena ya saya menerangkannya nggak benar-benar terfokus. Ini momentum pertama saya mengajar, di belakang ada board, itu pertama kali. Saya lebih nyaman kalau kita berhadapan kamera itu duduk santai ngomong. Cuman dikarenakan sekarang harus menjelaskan juga, butuh extra energi. Plus juga sebenarnya saya ingin nyaman itu adalah dengan hadirnya teman-teman. Cuman dikarenakan belum hadir ya kita gak bisa memaksakan ya. Semoga kedepannya banyak teman-teman yang bisa bergabung dengan seminar sederhana yang saya lakukan. Plus juga kita mau juga ada acara tanggal 2 berapa? 25 hari Kamis di RKS FM kita mau mengadakan powerful public speaking. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar tentang materi tersebut, silakan bergabung. Nomornya masih sama di nomor 085 222 70849 atau bisa hubungi juga Ancep, ada kontaknya di IG juga banyak, di YouTube juga banyak. Itu untuk natur dan nurtur. Jadi kesimpulannya itu apa? Nature itu bini, itu akan sangat mempengaruhi hasil. Jadi kalau kita bicara tentang hasilnya adalah nasi, prosesnya adalah menanam padi hingga menjadi beras, adalah binih. Yang kita bicara dari awal dulu ya. Kalau binihnya bagus, tempatnya bagus, berasnya dan hingga ke nasi pun akan bagus. Tapi kalau berasnya buruk, tempatnya buruk, hasilnya pun akan buruk. Benihnya bagus, tempatnya buruk, hasilnya akan buruk juga. Benihnya buruk, tempatnya bagus, enggak sinkron. Benihnya buruk, tempatnya buruk, lebih berbahaya lagi. Artinya apa? Nature, nurture itu beriringan berdampingan. Tinggal bagaimana kita memposisikan diri. Kalau anak kita lebih nyaman belajar dengan menggunakan musik, lagu, dan lain-lain, kita maksimalkan itu. Jangan sampai kita hindari, jangan ya. Hindari segala sesuatu yang memang anak itu nggak ngeh gitu. Kita itu cenderung, saya ketika waktu kecil itu duduk di atas meja itu belajar. Yang saya tahu ketika kecil. Tapi seiring dengan perkembangan zaman ada loh anak yang memang sambil mendengarkan musik dia belajar. Sambil gogoleran dia belajar. Sambil dia ke tempat-tempat wisata belajar ada juga, karena bagi mereka itu nyamannya di sana. Kalau dikarenakan saya pada waktu dulu, waktu kecil saya kurang lebih disampaikan untuk belajar dengan duduk rapi di atas meja, mungkin itu yang akan saya sampaikan juga kepada anak saya dengan dalih bapaknya baheula kieu. Padahal dengan perkembangan 10 tahun yang akan datang, kita nggak tahu what the next-nya seperti apa. Mungkin saja 10 tahun yang akan datang, anak itu udah nggak ada meja lagi, mungkin sudah digital, atau mungkin sudah menggunakan teknik-teknik yang lain, belajarnya akan sangat berbeda.
Namun tetap ketika belajar itu ada rational system, panca indera. Jadi kelima panca indera yang perlu kita sentuh. Jadi maksud mendidik anak sudah dengan benar itu adalah seperti itu. Kita fokus dengan apa yang kita tahu, yang anak pun juga tahu. Jangan sampai apa yang kita nggak tahu, kita paksa anak kita untuk tahu dengan konsekuensi. Dengan konsekuensi kita paksakan anak untuk tahu, padahal anak sendiri menolak untuk tahu. Karena apa? Cara belajar dia, motivasi belajar dia akan berbeda. Kita itu dihadapkan dengan problematika pendidikan sekarang. Karena bagi saya pribadi sangat luar biasa, pendidikan sekarang banyak perubahan, banyak perbaikan dan transformasi yang keren. Namun anak-anak itu nggak berubah. Sistem pendidikannya berubah, anak-anaknya belum berubah. Artinya apa? Kita itu sekarang sudah zaman momentumnya YouTube, zaman momentumnya TikTok, zaman momentumnya Instagram. Kita nggak bisa menafikan semua itu. Anak-anak sudah mulai nyaman dengan semua itu. Tapinya apa? Kita mungkin kembali kepada buku dan dipaksa belajar secara buku. Artinya, ya secara teknologi kita maju, tapi secara perkembangan kita nggak berubah. Bukan berarti saya menyingkirkan buku, enggak. Tapi lebih kepada prak-prakannya. Sederhananya adalah kapan terakhir Anda baca buku? Itu yang pertama. Yang kedua, kapan terakhir Anda nonton YouTube, nonton TikTok? Orang akan cenderung lebih simpel, lebih sederhana jika materi pembelajaran itu disampaikan melalui media yang berubah. Jadi bukan masalah tentang materi dan keilmuannya, tapi tentang media yang dibuat untuk bisa mempengaruhi anak itu sendiri. Ketika kita menerangkan tentang bagaimana proses fotosintesis, diterangkan secara bukan berarti joget terus, enggak. Banyak juga teknik-teknik video di TikTok dan YouTube. Itu akan jauh lebih menarik. Disampaikannya di rumah, disampaikannya dengan latar alam yang benar-benar mewakili representasi. Itu kan jauh lebih keren dibanding kita dengan fokus buku, duduk di kelas, pegang pulpen, buku, lihat guru. Kalau ingin ke belakang angkat tangan, kalau ingin bertanya angkat tangan, dan semacamnya. Ada loh orang kinestetik yang nggak nyaman duduk lama-lama di atas kursi. Dia lebih nyaman sambil tiduran, sambil apa, pindah kursi sana sini, karena nyamannya di sana. Jadi kita diplot dengan sistem pendidikan yang menurut saya itu belum ada perubahan yang signifikan. Karena ketika dulu waktu saya masih kecil, SD itu, kapur, guru masuk, anak-anak duduk menerangkan. Anak baik itu adalah anak-anak yang duduk rapi, rambut rapi, baju bersih rapi. Itu anak baik. Anak buruk itu yang kurang seperti itu. Kemudian juga kita itu dituntut untuk mengingat masa lalu. Jadi ketika kita menerangkan tentang sesuatu hal, contohnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan, tapi kita justru lebih kepada mengingat. Artinya apa? Kalau memang sudah terjadi, kita fokusnya kepada ke depan. Artinya kita itu terlalu dibiasakan untuk mengingat masa lalu, terlalu dibiasakan mengenang masa lalu, terlalu dibiasakan dengan sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu. Itu bagus, namun aridalahku sering itu akan berbahaya. Kita mungkin terlalu fokus dengan bahasa masa lalu sehingga kita lupa dengan bahasa masa depan. Ketika dulu kita mungkin gagal di suatu mata pelajaran, masih banyak mata pelajaran yang lain yang mungkin kita bisa maksimal di sana. Iya, tuntutan guru itu kan harus sekian % dari banyak mata pelajaran yang nilainya lebih dari sekian. Jadi anak itu dituntut untuk segala tahu, segala bisa. Namun kita tahu sendiri bahwa gurunya pun itu masing-masing punya mata pelajaran sendiri. Itu yang saya tahu dan yang saya simak. Kalau anak SD mungkin guru wali kelas itu menguasai semua mata pelajaran, kemudian juga guru agama hanya untuk agama, olahraga untuk olahraga, dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara udah masuk ke SMP, SMA, dipisah. Jadi kita dituntut cerdas oleh banyak intervensi, padahal gurunya sebenarnya pun ahlinya di satu bidang. Jadi antara kita udah terlalu melebar ya, udah terlalu melebar dengan pendidikannya, mohon maaf sekali. Kita kembali lagi kepada bagaimana anak itu belajar.
Kalau kita kembalikan, mohon maaf, anak itu belajar berdasarkan apa yang dia suka, dia nyaman. Jadi segala sesuatu yang tidak kita buat nyaman dengan anak, segala sesuatu yang tidak buat kita bagus untuk anak, maka anak pun akan menolak. Karena dia terbiasa dengan hal tertentu yang memang dia sukai. Suka, benci, sedih, marah, dan lain-lain itu 100% dipengaruhi oleh bagaimana orang tua menyampaikan hal tersebut kepada anak. Kita bisa menanam rasa cinta kepada anak, kepada seseorang. Kita bisa menanam rasa benci kepada seseorang dengan cara kita sampaikan kepada anak. Jadi persepsi anak tentang sesuatu hal itu bersifat tabu. Karena apa? Karena memang disampaikan oleh orang tuanya. Dulu waktu kecil saya di sesuatu itu nggak mau jadi pilot. Karena pada waktu itu ada iklan lupa itu yang naik Buenos Aires dan lain-lain. Ada pada waktu itu yang mana istilah nama ada anak kecil pakai topi pilot. Itu sangat berkesan sekali. Jadi itu membuka sebuah kebocoran budaya yang anak itu respon. Jadi ketika dia besar, saya ingin menjadi seorang pilot. Cuman itu, gak berpikir bagaimana prosesnya, bagaimana ketentuannya, bagaimana A, B, C, dan semacam. Namun di frame dari kecil untuk menjadi seorang pilot. Artinya itu menjawab semua pertanyaan. Apa yang kita harapkan ketika masih kecil, itu merupakan bagaimana orang tua menyampaikan. Mungkin saja dengan saya sebagai orang tua merasa gagal dengan cita-cita saya karena dulu saya cita jadi seorang pilot, malah menjadi seorang hipnoterapis, dan saya menggembleng anak saya untuk menjadi seorang pilot, bisa saja terjadi. Karena memang itu ambisi orang tua. Jadi anak itu kurang lebih bisa menjadi ambisi korban dari orang tua. Itu yang mungkin saya sedikit temukan ya, walaupun memang sangat kecil, 1 orang 2 orang. Itu yang saya tahu bahwa ternyata anak itu adalah korban bagaimana orang tua itu bercita-cita. Oke, teman-teman, sebetulnya enggak tersusun ya, karena kita dituntut langsung ngomong terus tanpa jeda di kamera. Berbeda halnya dengan kita ngobrol waktu seminar ya. Karena harapan saya itu adalah apa yang saya sampaikan itu ditimbal oleh banyak teman-teman di sini. Namun ternyata belum saatnya, belum momennya kita bisa hadir dan gabung di sini. Namun satu hal yang pasti, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman. Kita berdoa semoga sehat dan sukses selalu. Apa yang saya sampaikan ini ada bersifat atah, teman-teman mohon tidak dimakan dulu secara mentah-mentah ya. Silahkan teman-teman matangkan dulu sehingga menjadi makanan yang enak yang bisa teman-teman makan. Oke, seperti itu. Thank you, luar biasa. Saya tutup. Walaupun nggak nyambung ya, karena benar tekanan kita ngomong di depan kamera tanpa jeda itu berat. Harusnya memang harus banyak orang yang ngomong tuh, nggak saya pribadi. Ini merupakan video pemanasan ya, channel YouTube saya yang baru, Labirin Hipnoterapi. Pemanasan, semoga semakin hangat dan semakin membara. Untuk bisa share kebaikan, walaupun kecil, karena saya menyebar kebaikan ya, saya hanya menyebarkan impuls-impuls yang sangat sederhana yang mungkin bisa teman-teman jadikan referensi bagi teman-teman. Oke, terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.